Dawuhipun Syekh Abu Suja wonten kitab takrib nggih. Kitab yang menjadi matannya Kifayatul Akhyar nggih, kitab takrib disampaikan dawuhipun bayu kafanu fi salahati aswabin. Mayit itu dikafani dengan 3 helai kain bidin yang berwarna putih. Ini yang menjadi standar yang harus kita fahami dulu nggih. Dalam fikih kita harus faham tentang yang standar dulu nggih, tentang yang pokok, kemudian kita kembangkan nggih. Dikafani dengan 3 helai kain yang berwarna putih, yang mana tidak ada qamis, tidak ada baju kurung, yakni gamis bahasa yang biasa kita dengar, dan juga tidak ada imamah serbannya. Jadi 3 helai kain dengan tidak ada gamis dan tidak ada serbannya. Kemudian dikafani fi salasati aswabin, dalam 3 baju. Nah, jadi seolah-olah keterangan ini mengatakan harus 3 helai kain. Bagaimana tentang kafan? Hukukul kafan arba'atun. Dijelaskan lagi lebih jauh, hak-hak dalam mengkafani itu ada 4. Yang pertama hakun lillah, hak bagi Allah, mayasturul aurah, yaitu perkara yang menutupi aurat. Jadi mengkafani mayit kalau memandang kewajiban yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah menutupi aurat. Berarti bagi laki-laki hanya sebatas antara pusar dengan lutut. Itu sudah cukup untuk mengkafani mayit sesuai dengan hakullahnya, kewajibannya kepada Allah. Kewajibannya kepada Allah seperti itu sudah cukup. Nanging mayit yo ngesakno, mosok di ngeki sakmunten tok kafane kan ngoten tok nggih. Dadi secara kewajiban dari Allah sebagai hamba kepada Tuhannya, maka andaikan hanya sebatas menutup aurat bagi laki-laki antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut, sudah cukup, sudah sah kafannya. Kemudian bagi perempuan yaitu selain wajah dan telapak tangan, jadi menutup seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Itu sudah cukup. Andaikan muka sama telapak tangannya tidak ditutup, itu sudah cukup. Ini karena hakul lillah. Maka yang kemarin tentang masalah mengkafan disebutkan wa aqallul kafan saubun wahidun fi haqqi rajul wal mar'ah. Paling tidak kafan itu hanya 1 helai kain baik laki-laki maupun perempuan. Itu sudah haknya mayit. Maka kalau terkait dengan haknya Allah, wajibannya kepada Allah, menutup aurat sudah cukup. Pakai celana misalkan ya, celana caweti, celana kombor, apakah boleh? Boleh. Jadi tidak harus tanpa dijahit. Dijahit pun juga boleh. Tidak ada keterangan tidak boleh yang dijahit, itu tidak ada. Mayasturu al badan baqiyatal badani minal lafafah al ula, yaitu cukup hanya 1 helai kain, 1 helai kain yang menutupi seluruh badan, baik mayit laki-laki maupun mayit perempuan. Jadi 1 helai kain itu sudah cukup sebagai haknya mayit ya. Jadi kalau mengambil kewajibannya kepada Allah, maka hanya menutup aurat sudah cukup. Kalau mengambil haknya mayit, artinya sak pantese mayit kudu dihormati, maksudnya ngoten lho. Itu hanya sekedar 1 helai kain cukup. Makanya dari sini kita sudah paham bahwa hukum mengkafan dengan 3 helai kain itu hukumnya adalah sunnah yang seperti kita laksanakan. Jadi dikafani dengan 3 helai kain yang warnanya putih. Warna putih itu sendiri, pertama 3 helai kain, berarti di sini hukumnya adalah sunnah, ya, karena 1 saja sudah cukup. Warnanya putih, putih itu juga tidak wajib. Pakai warna hijau boleh, warna kuning boleh, warna merah boleh. Nah, tidak apa-apa, tidak harus warna putih. Warna putih
hukumnya adalah sunnah, karena yang disunahkan dalam pakaian itu putih. Wah, saya ingin pakaikan serban dan gamis dari kain yang lain, misalkan bukan dari 3 helai itu, ya monggo, terserah. Tidak ada satu hal yang dimakruhkan, tetap diperbolehkan. Hanya saja yang lebih baik tanpa adanya gamis, tanpa adanya serban, hanya 3 helai kain. Serban gamisnya ya dari kain putih yang kita pakaikan itu kan, dari kain putih yang kita bentuk, yang kita potong, kemudian kita pakaikan sebagai serban, satunya kita pakaikan sebagai gamis.